Pernah di pesawat, saya duduk di pesawat ada ibu-ibu. Dia pamerkan anak-anaknya. Dia bilang gini, saya tanya, ibu dari mana bu? Oh saya dari rumah anak saya. Anak saya ini kaya banget bu. Dia itu kerjanya pokoknya minyak. Saya bilang licin ya, licin. Yang satu lagi di Belanda bu. Ya, dia kaya. Yang satu lagi di Australia, anak saya kuliah di sana, cucu saya. Jadi saya ini setiap bulan ya ke Belanda, saya ke Australia, saya ke sini, saya ke situ. Saya dengerin dulu aja saudara. Ini strategi penginjilan. Dengerin aja dia ngomong dulu. Sambil kita mempelajari pribadinya. Dari semua ceritanya, ya. Saya mulai tangkap nih ibu ini, dia pamerin semua kekayaannya. Lalu ketika dia sudah selesai, saya bilang begini, jadi berarti ibu ini bahagia banget ya bu, hidup ibu ya. Anak-anak kaya, ibu tiap bulan keluar negeri, berarti ibu bahagia sekali ya. Semua sempurna kayaknya ya, anak-anak ibu rumah tangganya luar biasa. Lalu dia diem, dia bilang begini, ya itu dia bu, saya ini sedih loh. Ternyata di balik kesombongan semua orang tuh ada cerita. Dia mulai curhat, saya itu sedih loh bu, kenapa? Saya ini kan datang ke kota ini karena saya menghadiri sidang perceraian anak saya. Saya bilang, oh yang pengusaha minyak itu, yang tadi ibu banggakan, iya bu. Oh terus makanya kasihan anak-anaknya, belum lagi anak saya yang ini, itu bermasalah, istrinya selingkuh begini-begini. Lalu saya bilang, maaf bu saya mau tanya, ibu kenal Tuhan enggak? Tuhan yang mana ya? Maksudnya ya saya sih punya agama. Terus ibu yakin kalau ibu mati ibu masuk surga begitu? Anak-anak ibu masuk surga? Kalau saya sih percaya bu, nanti kalau saya mati saya terlahir kembali. Sesuai dengan amal ibadah saya. Kalau saya baik, nanti saya terlahir jadi manusia yang lebih mulia. Nah kalau ibu enggak baik, ya bisa saya jadi binatang, bisa jadi anjing, bisa jadi kucing. Saya bilang, aduh bu, semoga ibu enggak jadi kecoa ya. Saudara bisa bayangkan kalau dia terlahir jadi kecoa, ya. Kalau lahir jadi anjing lucu gitu masih mending saudara. Dibeli, dipelihara, ditaruh di kamar. Malah sekarang banyak orang lebih sayang anjing daripada sayang orang toh. Ya, gemesin gitu. Ih aduh, dogi dibelai. Tapi gak ada orang ketemu kecoa. Ih kecoa kamu lucu deh, ada begitu? Orang gila itu. Orang semua kalau ketemu kecoa pengen diapain? Pengen diinjek, pengen dibunuh. Kalau saya cepet-cepet ambil semprotan Baygon, mabok langsung mati dia. Saya bilang, ibu kebayang gak kalau ibu terlahir kembali jadi kecoa? Lalu dia diem. Lalu saya bilang, ibu mau gak mengenal jalan kebenaran bu? Saya bersaksi sama dia saudara di pesawat itu. Ya, lalu saya bilang, bu saya mau berdoa buat ibu. Ya, tiba-tiba diumumkan bahwa kenakan sabuk pengaman, kita sedang terbang dalam cuaca buruk. Saya tanya, bu kalau kita mati sekarang ibu siap gak? Ih jangan ya Tuhan. Ya itu waktu terbaik untuk closing saudara. Ya lalu akhirnya dia bilang, iya saya mau bu, didoakan bu. Setelah saya bersaksi saya doakan dia nangis saudara. Ya dia nangis di situ bercucuran air mata. Lalu saya bilang, ibu cari Tuhan ya. Saya saksikan apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan hidup saya. Saya bersaksi, akhirnya dia bilang, iya bu, memang tetangga saya itu selalu ngajak saya ke gereja. Tapi saya enggak mau, tapi setelah saya ketemu ibu, saya mantep bu, nanti besok minggu saya mau cari tetangga saya itu. Saya mau diajak untuk ke gereja. Saya gini, yes closing 1 jiwa, amin. Amin saudara. Lo cari jiwa itu, pelayanan itu bukan hanya berdiri di mimbar. Iya, karena tidak semua orang memang punya karunia untuk berdiri di mimbar. Kalau saudara nggak bisa jangan coba-coba. Kasihan jemaatnya. Ya nanti tidur semua. Tapi setiap kita terpanggil untuk memenangkan jiwa.